Shalom warga kerajaan. Minggu yang pertama saya sampaikan tentang Bud Call, the daughter's voice. Itu artinya di mana Allah Bapa berbicara langsung dalam hal ini kepada sang putra waktu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap kerendahan hati, setiap melakukan kehendak daripada Bapa itu selalu menyenangkan dia. Tuhan Yesus berkata, perhatikan dalam Yohanes 8:29, bagaimana dia selalu berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia selalu melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Dan yang kedua kita lihat suara pada sorga itu langsung dari sang Bapa. Bukan melalui nabi-nabi. Yaitu ketika Tuhan Yesus dalam Matius 17 membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke suatu gunung yang tinggi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan membayangkan kayak gunung-gunung di Indonesia ya. Seperti Sion tuh ya cuma 800 meter lah ya. Tetapi ini gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Hermon atau Hermon itu artinya sanctuary. Tidak mungkin yang lain. Kalau saya pergi ke sana, saya akan ditunjukkan Mount Tabor, Gunung Tabor. Bukan itu. Tapi gunung yang tinggi. Sebab itu sanctuary. Dan kemudian apa yang terjadi? Musa dan Elia menampakkan diri. Yesus berubah wajah di depan mereka. Bahkan pakaiannya putih bersinar berkilau-kilauan. Satu hal yang kita harus tahu, our Father, our Lord and the Spirit of God is the Lord of glory. The Father of glory, the Lord of glory and the Spirit of glory. Dan kita sebagai umatnya yang tadinya tidak punya dan kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan pada saat itu ketika mereka sedang pasti terkagum, tertegun, tercengang-cengang melihat Musa dan Elia. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam kekekalan itu sungguh ada. Your loved ones akan kita temui lagi. Dan pada saat itu berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tidak untuk sebagai turis, tapi akan mencapai purpose, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang dia tidak pikir. Hati-hati saudaraku. Ya, kita tahu Petrus enggak belajar ya. Karena beberapa saat sebelumnya di Kesaria Filipi dia ditegur Yesus. Karena dia melarang Yesus untuk berkata bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya. Dan kemudian dibunuh. Sekali-kali tidak terjadi padamu. Karena itu saudaraku, dalam hadirat Tuhan lebih baik kita diam saja ya. Karena kalau tidak ada daripada Tuhan lebih baik kita diamlah. Dan apa yang terjadi? Awan kemuliaan itu datang. Saudaraku, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam awan kemuliaan yang kita sebut Shekinah. Shekinah glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan kehadiran Tuhan. A haze of brilliancy, kegemilangan daripada Tuhan. Tuhan yang mulia menyatakan diri dengan hadiratnya. Dan satu mereka sedang ketakutan. Dan suara itu datang. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terjemahan lain berkata, my whole favor rests upon him. Dan melalui Kristus, saya juga mengalami, saudara juga mengalami favor upon favor upon favor. Tetapi dia kemudian berkata, dengarkanlah dia. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan banyak firman mengatakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, mau hidup berkemenangan, dengarkanlah dia. Saudara, live by the word of the king. Ya, bukan cuma live by the book. Bukan saja sesuai Alkitab, tapi juga rema daripada Tuhan. Setiap pagi, tujuan kita berdoa buat apa sih? Mau mendengarkan suara pada Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan, suara itu datang kedua kalinya. Langsung from heaven, from the Father. Ya, this is my beloved son. Kita diberkati oleh karena Yesus. Karena itu bagaimana mengalami kemuliaan itu. Dengarkanlah dia. Saya mendengar suara Tuhan. Pergi ke Pulau Bali. Saya bilang, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah miliknya. God bless you. Dan saat itu favor upon favor, kindness, goodness of God. I live in the goodness of God. God bless you, warga kerajaan. Shalom, selamat pagi warga kerajaan. Saya senang pagi ini bisa berjumpa dengan Anda semua sebab saya percaya
Tuhan adalah penolong bagi kita semua yang terus memberikan kemenangan kepada Anda. Oleh karena itu pagi hari ini kita masih tetap ada di tema tentang build atau membangun. Satu hal yang saya percaya, tangan Tuhan ada bagi saudara, bagi gerejanya, untuk membuktikan bahwa Dia bertanggung jawab untuk bikin kita hidup, kita berkembang, bahkan seperti firman Tuhan berkata, ditanam di bait Allah dan bertunas di pelataran Allah sampai menghasilkan buah di masa tua. Itulah saudara, itulah saya. Oleh karena itu pagi hari ini saya bersyukur saya bertemu dengan orang-orang hebatnya kerajaan Allah, di mana dengan antusias kita mau sama-sama belajar firman Tuhan tentu pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulainya, mungkin saudara tanya apa yang mau disampaikan pagi ini oleh Pak Pendeta. Saya akan menyampaikan satu judul yang berkata, "Upon this rock I will build my church." Jadi di atas batu karang ini aku membangun gerejaku. Persiapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang menetapkan kami untuk menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat. Bahkan Tuhan yang bangun kehidupan kami menjadi pribadi yang kuat. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Sampaikan isi hatimu, apa yang menjadi pernyataan Tuhan. Engkau taruh itu di bibir mulut hambamu, untuk hamba teruskan dan hamba sampaikan kepada seluruh jemaat, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus menyertai kami, Roh Kudus mencengkeram hati kami. Bahkan jangan pernah biarkan kami sedikit pun keluar dari apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa kita didesain bukan untuk sebuah pekerjaan yang sia-sia, tapi saudara dan saya didesain untuk sebuah tujuan yang mulia. Perhatikan baik-baik apa yang menjadi pernyataan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, yang tentunya menjadi bagian yang penting untuk saudara dan saya belajar. Membangun ini ada sebuah tujuan, yaitu agar saudara berkembang menurut rencana dan sistem, dan juga dengan proses yang pasti atau atas dasar tujuan tertentu. Dan ketika kita dibangun, saudara sementara dibawa pada sebuah peningkatan, perbesar kapasitas, kemudian membawa saudara untuk menikmati beberapa hal penting yang Tuhan ingin kerjakan untuk saudara. Karena itu, membangun itu adalah mendirikan atau mengadakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kalau kita masuk ke dalam membangun tubuh Kristus, maka di situ terbinalah orang-orang yang siap untuk dibawa dalam sebuah kehidupan yang sama seperti Yesus, bahkan memperbaiki beberapa hal yang penting dalam hidup ini supaya saudara menjadi bangunan yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Perhatikan 1 Korintus 3 ayat 10, Alkitab berkata bahwa sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. 1 Korintus 3 ayat 10 ini mungkin saudara akan mendengar tiap-tiap pengkhotbah akan menyampaikan dari versi dan sisi yang berbeda, pewahyuan yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Dan pagi ini saya kembali baca ayat ini, karena ini ayat tema kita di bulan ini tentang membangun atau build. Maka sesuai dengan kasih karunia Allah. Jadi setiap saudara dan saya, kalaupun kita dibangun oleh Tuhan, itu ada satu patron, yaitu kasih karunia Allah. Karena itu Paulus bilang sesuai dengan kasih karunia Allah, sesuai dengan anugerah Tuhan, saudara dan saya sebagai pribadi yang mau dibangun oleh Tuhan. Dan Paulus menetapkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, Alkitab bilang, dia meletakkan dasar. Jadi gereja itu dasarnya diletakkan oleh para rasul, dan kita membangun terus di atas, atau dikatakan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana saudara dan saya harus membangunnya. Jadi jelas di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 ini, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya
kamu ataupun saya memperhatikan bagaimana cara kita membangun. Oke, saya akan bawa saudara untuk melihat lagi bacaan yang kedua dari Lukas pasal 14. Perhatikan Lukas pasal 14 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangmu atau uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi dari Lukas 14, 28 sampai dengan 30, Tuhan Yesus memberikan sebuah paparan kepada murid-muridnya bahwa adakah orang yang mau membangun menara tidak duduk menghitung anggaran biayanya. Dengan maksud sebuah bangunan itu yang di sini digambarkan dengan menara itu mesti diselesaikan sampai tuntas. Artinya bahwa kalau Tuhan mau membangun kehidupan saudara, dia tidak bangun setengah-setengah. Amin. Dia tidak bangun separuh-separuh, tapi dia bangun sampai tuntas. Oleh karena itu dia tidak ingin saudara dan saya menjadi olok-olokan orang, atau yang di dalam ayat 29 ini dia berkata, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang ini memulai mendirikannya tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi ada satu tujuan yang paling hebat di sini adalah saudara dan saya akan dibangun sempurna oleh Tuhan. Setuju? Katakan amin. Gereja Tuhan akan dibangun Tuhan sempurna. Pribadi-pribadi orang percaya adalah gereja Tuhan akan Tuhan bentuk jadikan saudara dengan tujuan yang mulia supaya kita menjadi dampak. Kita menjadi representasi of Christ Kingdom, berdiri dimanapun, berada dimanapun. Engkau menjadi pribadi yang memberi contoh bahwa sesungguhnya karya Tuhan di dalam saudara sempurna. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah bikin kita atau mengkaryakan sesuatu dalam kita setengah jalan, separuh-separuh terus tidak diselanjutkan. Tapi yang menjadi tujuan Tuhan adalah setiap saudara mesti sanggup menyelesaikan semuanya. Yang setuju katakan amin. Sanggup menyelesaikan semuanya. Kemudian saudara, lihat Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus atau dalam bahasa aslinya itu Petros, yaitu batu kecil atau batu kerikil yang dapat saudara pakai untuk melempar. Jadi Petrus itu adalah batu kerikil kecil. Sementara di atas batu karang, Tuhan Yesus bilang, batu karang ini Petra. Atau batu karang besar, lempengan batu yang besar, yang mana di atas batu yang besar itu didirikanlah bangunan atau kota yang besar di atasnya. Dan ini akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Matius 16 ayat 18 ini merupakan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita mengerti bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan pewahyuan dari Allah maka saudara dan saya dapat mengenal Allah. Setuju katakan amin. Hanya Tuhan yang mewahyukan kita untuk kita mengenal siapa Allah sesungguhnya. Dan sepanjang sejarah manusia tidak ada orang yang berbicara seperti Yesus bicara. Setuju katakan amin. Dia penuh hikmat, dia penuh kebijaksanaan, dia sangat begitu rinci menyampaikan segala sesuatu ketika dia berbicara. Sehingga saya mau bilang tidak ada orang yang sehebat Tuhan Yesus. Dia begitu berkuasa dan berotoritas. Amin. Satu kesaksian dari kalau saudara ingat di tahun kerusuhan Ambon, itu ada seseorang martir yang ketika pisau golok sudah ada di lehernya mengancam dia untuk mati, dia berkata Beta Laskar Kristus. Dan ketika dia katakan Beta Laskar Kristus, maka kepalanya, lehernya dipenggal. Itu terjadi di Ambon, di gereja kita di Ambon. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang bisa berkata Beta Laskar Kristus.
Ada amin? Bisa berkata, aku Laskar Kristus, tidak menyerah, tidak mudah rontok dari perjalanan hidup kita, tapi kita tetap berkata, Yesus, Engkau adalah juru selamatku. Oleh karena itu Matius 16:18 berkata tadi, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang artinya bahwa saudara dan saya dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk supaya kehidupan kita bukan dibangun di dasar pasir yang gampang digoncangkan, tapi bangunan kehidupan gereja Tuhan, saudara dan saya, dibangun di atas batu karang yang teguh. Katakan, saya dibangun di atas batu karang yang teguh. Hidup saya dibangun di atas batu karang yang teguh. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik. Dia bilang, I will build my church. Saudaraku yang terkasih, gereja itu dalam bahasa aslinya itu adalah eklesia. Tuhan berkata, I will build my church. Artinya aku yang akan membangun gerejaku. Dan gereja dalam bahasa aslinya itu adalah eklesia, yang artinya dewan kota atau wakil kota. Dan ini sangat berhubungan dengan kerajaan Allah, dengan kingdom of God. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita bicara tentang my church-nya Tuhan atau gerejanya Tuhan, itu adalah bagian yang terpenting dari kingdom of God, maka dari kerajaan Allah. Maka perhatikan baik-baik. Yang pertama saya mau bilang, ke arah mana gereja ini akan dibangun? Ketika gereja dibangun, tentu dia punya arah. Dia punya sesuatu yang Tuhan ingin lakukan untuk saudara dan saya. Oke, mari perhatikan sebentar. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Yohanes 17 ayat 21 berkata begini. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21 ini memberikan kepada kita sebuah gambaran ke arah mana gereja mau dibangun. Saya baca dulu Yohanes 17 ayat 21 ini, supaya mereka menjadi satu, kata Tuhan Yesus, seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, jika kita perhatikan baik-baik, yang pertama, gereja dibangun ke arah gereja yang satu, United Church. Inilah doa Tuhan Yesus. Sama seperti hari ini, sampai hari ini, ini sangat penting, dan Tuhan sangat rindu untuk melihat gerejanya menjadi satu, hidup rukun, harmonis, seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu kesatuan yang sempurna. Jadi perhatikan baik-baik, Yohanes 17 ayat 21 ini adalah sepenggal bagian doa dari Tuhan Yesus, yaitu supaya mereka menjadi satu. Unity. Sebab Alkitab bilang, di mana ada kesatuan. Mazmur 133 berkata, Tuhan perintahkan berkat-Nya di atas kerukunan, di atas unity, di atas sesuatu yang mantap. Tuhan perintahkan berkat-Nya tercurah di situ. Oleh karena itu pagi hari ini perhatikan bahwa gereja akan dibawa menjadi unity church, gereja yang menyatu, gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang am. Itulah saudara dan saya. Ketika kita memenuhi Mazmur 133, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya di tengah-tengah kerukunan. Oleh karena itu, mari kita bangun hati kita untuk menjadi satu di dalam Tuhan. Yang kedua, kemana gereja akan dibangun? Mari perhatikan Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Kita perlu mengetahui Efesus pasal 5 ayat 27 ini arah yang kedua di mana gereja dibangun. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaatnya di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat ataupun kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaatku kudus dan tidak bercelah.
Jadi yang kedua, perhatikan dari Efesus pasal 5 ayat 27. Kalau tadi Yohanes 17 ayat yang ke-21 bicara tentang gereja dibangun ke arah unity atau kesatuan. Maka yang kedua kita perhatikan bahwa gereja dibangun ke arah kemuliaan yang tanpa cacat. Ada sebuah kesempurnaan yang Tuhan ingin dapati dari kita, yaitu kemuliaan dan tanpa cacat. Glorious and spotless. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik bahwa ini yang Tuhan mau. Kenapa dia bangun gerejanya di atas batu karang yang tadi kita bilang Petra? Karena dia mau ketika gereja itu terbangun di atas dasar Petra, batu karang, rock tersebut. Maka perhatikan baik-baik, yang dia ingin dapat adalah gereja dibangun ke arah kemuliaan tanpa cacat. Saudara perlu tahu bahwa gereja adalah agen dari kerajaan sorga. Setuju? Katakan amin. Kita ini representasi daripada kerajaan Allah. Supaya dengan demikian saudara dan saya tadi dikatakan ditempatkan di hadapan dirinya. Kita jemaat yang ditempatkan di depan dirinya Tuhan dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut atau serupa dengan itu. Supaya jemaat itu kudus dan tanpa celah. Gereja yang kudus dan tanpa celah, perhatikan baik-baik saudara, bukanlah satu hal yang berlebihan. Mungkin orang berkata, Tuhan, kita ini masih hidup di dunia kan. Bahkan kita kadang-kadang bisa memakai ayat firman Tuhan yang berkata bahwa roh memang penurut, tapi daging lemah. Menjadi sebuah alasan untuk kita kompromi, kita kompromis dengan sebuah keadaan bahwa Tuhan tolong mengerti keadaan saya, kira-kira begitu. Tuhan tolong mengerti keadaan saya, karena saya ini sebenarnya ingin lakukan semua yang Tuhan ajarkan. Tapi sorry Tuhan, tubuh ini lemah. Roh memang penurut, tapi tubuh lemah. Perhatikan baik-baik saudara, ini bukan hal yang berlebihan kalau kita bicara bahwa gereja mesti kudus, tanpa cacat dan tanpa celah di hadapan Tuhan. Karena ini memang rencana Allah. Setuju? Katakan amin. Ini adalah kehendak Tuhan. Maka Alkitab bilang tidak ada seorang pun bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Sehingga gereja mau dibangun ke arah sempurna, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa celah. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik rencana itu. Rencana Allah begitu sempurna, tidak pernah gagal. Katakan amin. Dia sedang mempersiapkan gerejanya untuk menjadi mempelai yang cantik baginya. Haleluya. Saya percaya bahwa seperti itulah yang Tuhan akan lakukan bagi saudara dan saya. Sehingga kemana gereja mau dibawa? Saudara mesti mengerti, dia bawa kita menuju ke arah yang sempurna, tanpa cacat dan kerut. Hal yang ketiga, kemana arah gereja mau dibangun? Saudara, Allah sedang membawa gerejanya untuk menjadi an overcoming church. Gereja yang berkemenangan. Berapa banyak saudara tahu engkau adalah gereja yang berkemenangan? Lambaikan tangan. Orang Kristen, saudara, warga kerajaan ditentukan untuk menang bukan kalah. Katakan amin. Kita telah ditentukan Allah untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kata Kejadian pasal 28. Bahkan apa yang menjadi jaminan bagi saudara? Allah sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Ayat yang ke-19 tadi kita sudah baca. Bahwa jaminan kepada kita, yaitu dia memberikan kunci kerajaan Allah. Coba lihat tanganmu. Di tanganmu itu Tuhan taruh kunci kerajaan Allah. Tuhan taruh kuasa. Dan itulah yang dia bilang, I will build my church. Build the house. Atau bahasa aslinya itu adalah oikodomeo. Oikodomeo ini artinya rumah kediaman atau home. Dengan demikian saudara, kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kata Efesus pasal 2 ayat 19. Nah, oleh karena itu kita semua adalah satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Dan He is building the house for us. Perhatikan baik-baik, Allah sangat rindu bersekutu dengan anggota keluarganya, yaitu saudara dan saya. Dan waktu Yesus di bumi, dia lahir di Nazaret, lalu dia pergi ke Kapernaum, City of Jesus. Walaupun di sana ada bait Allah, tetapi Yesus tidak betah tinggal di kota itu.
Kemudian Yesus pergi, dan kali ini ia menyukai tempat ini. Tempat tidak terlalu bagus, tidak terlalu hebat, ataupun tidak mewah. Hanya suatu desa kecil yang namanya Betania, yang artinya house of brokenness. Mengapa Yesus sampai bisa senang di tempat ini? Tentu punya cerita dan latar belakangnya. Karena di sana itu, saya mau bilang, di house of brokenness atau Betania itu Tuhan temukan ada penyembahan, ada worship, penyembahan yang diberikan dengan tulus dan hati yang hancur kepada Tuhan. Nah, saudara, ingat kisah dari wanita yang mengurapi kaki Yesus di sana? Itulah terjadi di Betania, dan Allah sangat menyukai penyembahan yang keluar dari hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Hati yang hancur itu tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Katakan amin, haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, dan tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Kalau sudah perhatikan itu di Lukas pasal 10 ayat 38. Cerita selanjutnya, kita semua tahu bahwa Yesus lebih menyukai perbuatan Maria yang duduk diam mendengarkan Yesus daripada Marta yang sibuk untuk mengurusi banyak hal. Dan Maria telah memilih yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, brokenness harus dipertahankan dalam hati kita. Tetaplah itu menjadi milik daripada saudara dan saya, yaitu hati yang hancur. Jadi perhatikan baik-baik, oikodomia yang artinya rumah kediaman atau home, itu lebih menunjukkan kepada sebuah tempat di mana anggota keluarga kita menikmati pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itulah poin yang ketiga, yaitu kemana gereja mau dibangun. Gereja akan dibangun menjadi gereja yang berkemenangan. Dan gereja yang berkemenangan adalah gereja yang hancur hati, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan Tuhan bekerja dengan penuh untuk dia. Sekarang kita perhatikan yang keempat, kemana gereja mau dibangun. Yang terakhir, gereja harusnya menjadi gereja yang dibangun menjadi sehat. Gereja yang sehat adalah gereja yang well dan yang baik. Kalau kita perhatikan baik-baik tadi bahwa gereja yang baik, gereja yang membiarkan Tuhan terlibat 100%, terlibat sepenuh-penuhnya, sebab dialah yang berdaulat atas gereja Tuhan. Setuju? Katakan amin. Dan gereja yang membiarkan Tuhan berotoritas, saya mau bilang ini menjadi worshiping church atau gereja yang menyembah. Gereja yang menyembah Tuhan, yang sesuai menyenangkan hati Tuhan. Dia sangat membuat Tuhan itu terberkati dengan keberadaannya. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik bahwa yang terakhir, gereja harus sehat. Gereja yang sehat, maka dia harus menjadi gereja yang menyembah Tuhan. Setuju? Katakan amin. Kalau pribadimu pribadi yang menyembah Tuhan, saudara adalah gereja yang sehat. Kalau keluargamu adalah keluarga yang menyembah Tuhan, keluargamu adalah keluarga yang sehat. Sehingga dia memberkati Tuhan dengan apa yang ada padanya. Kemudian yang kedua, gereja yang sehat itu adalah gereja yang melakukan marturia atau evangelistik. Gereja yang berani berkorban dan menginjil, memberitakan Tuhan kemana-mana. Dan saudara, kata marturia itu timbul dari kata martir, yaitu orang yang berani mati syahid, berani bayar harga. Jadi bayangkan kalau tadi yang pertama, gereja yang sehat itu adalah gereja yang menyembah Tuhan, liturgia. Kemudian yang kedua, gereja yang sehat itu adalah gereja yang marturia atau evangelistic church.
Gereja yang pergi untuk berkorban dan menginjil. Marturia, martir, bayar harga untuk Tuhan. Jika itu adalah saudara, maka gerejamu sehat, keluargamu sehat. Kemudian yang ketiga itu ada istilah didaskalia. Apa itu didaskalia? Learning church. Gereja yang mau belajar dan diajar. Ada proses belajar mengajar. Ada penyampaian-penyampaian yang membuat kita terbuka wawasan kita untuk kita nangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam gereja Tuhan. Terkadang saudara, kita melihat bahwa didaskalia ini adalah hal yang penting di dalam satu gereja. Oleh karena itu, mari kita mau terus belajar semua kehendak Tuhan dan kita mau diajar. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, maka kita akan menjadi sehat. Yang berikut, gereja yang sehat itu adalah gereja yang koinonia atau loving church. Gereja yang penuh dengan kasih karunia, gereja yang penuh dengan pembelajaran, gereja yang juga sehat disebut gereja yang koinonia, di mana ada persekutuan, di mana ada persahabatan, ada fellowship, ada keakraban, ada kesatuan di situ, loving church. Jadi 4 hal ini mendasari poin yang keempat, yaitu kita mesti menjadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat adalah gereja yang well, yang baik. Apa itu baik? Baik itu yaitu tadi liturgia, marturia, didaskalia, dan koinonia. Ini fungsi gereja. 4 fungsi gereja ini yaitu menyembah Tuhan, berkorban, menginjil, kemudian mengajarkan sesuatu, membangun persekutuan, fellowship, keakraban di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapak Ibu, jika keempat hal ini ada, maka gereja lokal ini atau jemaat Tuhan, termasuk pertumbuhan kerohanian kita masing-masing akan sehat juga. Oleh karena itu, inilah dasar di mana Tuhan sebagai pemilik gereja membangunnya. Dia adalah ahli bangunan, dia adalah pemiliknya. Bahkan dia mau supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang utuh, tanpa cacat dan kerut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan baik-baik, tujuan daripada Tuhan membangun gerejanya adalah supaya dalam kehidupan orang percaya dia dikembalikan kepada gambar Allah yang semula. Amin. Kalau kita flashback kejatuhan manusia, Alkitab berkata manusia kehilangan kemuliaan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dia membangun gerejanya. Dia ingin kembalikan otoritas gereja. Dia ingin kembalikan kuasa itu. Dia ingin untuk membuat gereja kembali menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Setuju? Katakan amin. Jika engkau percaya itu, tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi tujuan membangun itu adalah supaya kita mendapatkan sebuah bentuk baru yang lebih bermanfaat, lebih baik, dan lebih berkualitas. Setuju? Katakan amin. Dengan demikian juga kita membangun manusia rohani, berarti kita mengharapkan sebuah perubahan sikap, karakter, dari yang buruk menjadi baik, bahkan berdampak bagi kerajaan Allah. Itu yang menjadi bagian yang penting yang mesti saudara dan saya kerjakan tiap-tiap hari di dalam hidup ini. Berikut saudara, jika kita memperhatikan, jika kita mau melihat hal-hal yang penting yang menjadi dasar untuk supaya bangunan yang Tuhan bangun itu, atau yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3:16 tadi, bahwa masing-masing orang memperhatikan bagaimana cara dia membangun, maka saya berkata bahwa ada kurang lebih beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, kamu mesti perhatikan fondasinya. Paulus berkata, aku telah meletakkan dasar. Dan dasar itu adalah Yesus Kristus Tuhan, atau batu karang tersebut, atau yang kita sebut rock. Nah, perhatikan fondasinya. Tidak ada dasar lain selain dasar yang sudah diletakkan oleh Rasul Paulus sebagai seorang ahli
yang cakap untuk membangun. Alkitab bilang dia sangat perhatikan fondasi, sebab Alkitab berkata ada bangunan yang dibangun di atas batu, tapi ada bangunan juga yang dibangun di atas pasir. Dua-dua sama-sama mengalami problem dalam perkembangannya, dalam perjalanannya. Tetapi hasil akhir daripada dua bangunan dengan dua dasar yang berbeda itu tentu memiliki hasil akhir yang juga berbeda. Nah, oleh karena itu Alkitab berkata bahwa perhatikan fondasimu. Paulus berkata, aku telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tidak ada dasar lain yang mesti kita pakai selain daripada dasar Yesus Kristus Tuhan. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah, dengan apa saudara membangun kehidupan? Ada orang yang membangun dengan menggunakan emas dan perak. Ada yang menggunakan batu berlian. Ada yang menggunakan kayu. Ada yang menggunakan rumput ataupun jerami. Tapi Alkitab berkata bahwa masing-masing bahagian yang dipergunakan dalam membangun itu akan diuji dengan api, dan yang terbangun dengan baik itu akan terus bertahan, tapi yang menggunakan jerami ataupun rumput kering akan terbakar hangus habis semuanya. Kemudian yang ketiga, perhatikan cetak biru saudara. Blueprint yang Tuhan sudah taruh, yang sudah Tuhan gambarkan. Alkitab bilang bahwa sejak kamu menjadi setitik darah dalam kandungan ibumu, aku telah menetapkan engkau. Jadi bayangkan, Tuhan telah memberi gambaran, telah memberikan sebuah tujuan hidup bagi saudara dan saya. Dan itu blueprint, engkau mesti memperhatikan sehingga kita membangun di atasnya sesuai dengan apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang keempat ini penting adalah perhatikan ahli bangunan yang kamu percayakan untuk membangun. Ahli bangunan, Paulus berkata, aku ahli bangunan. Dia mengklaim dirinya menjadi ahli bangunan. Hari-hari ini siapa yang menjadi ahli bangunan yang membangun kehidupan rohanimu? Engkau bersama Roh Kudus atau engkau bersama dengan hikmat dunia? Mari lihat bahwa ahli bangunan adalah orang yang Tuhan mempercayakan dia. Orang yang Tuhan percayakan ada berjalan bersamamu, dan dia yang memberikan masukan, mengadvis kamu untuk kamu membangun dengan benar bangunan rohanimu. Terkadang itu menjadi sebuah pukulan yang keras bagimu, tetapi justru Tuhan pakai ahli bangunan untuk membuat bangunanmu itu kokoh dan tidak roboh, tidak tergoncangkan sekalipun ada badai yang datang menghantam hidup saudara. Jadi yang diperhatikan adalah dasarnya, yang diperhatikan adalah dengan apa kamu membangun manusia rohanimu, yang diperhatikan adalah pola blueprint saudara yang Tuhan tetapkan bagimu. Kemudian yang keempat, siapa yang Tuhan izinkan untuk membangun bersamamu. Mungkin itu hamba-hamba Tuhan, orang tua rohani, orang-orang rohani yang ada di sekitarmu, yang Tuhan pakai menjadi ahli bangunan, yang ikut memberikan kontribusi untuk kehidupan rohani kita menjadi terbangun. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa siapapun juga saudara yang mau membangun manusia rohani ini, yang Alkitab katakan di atas batu karang ini aku membangun gerejamu, maka fondasinya mesti kuat. Material yang digunakan untuk membangun manusia rohanimu mesti yang terbaik, yang berkualitas. Kemudian jangan melenceng dari blueprintnya. Kemudian yang keempat, engkau mesti menemukan orang-orang yang disebut ahli untuk membangun bangunan rohani. Tuhan pakai banyak orang, Tuhan pakai banyak hamba Tuhan, Tuhan pakai banyak pribadi-pribadi yang mungkin Tuhan taruh di sekitar kita untuk menjadi ahli yang membantu kamu untuk membangun manusia rohanimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dan penyampaian pada pagi hari ini, bahwa aku membangun gerejaku, I will build my church. Jadi Tuhan yang membangun gerejanya, Tuhan yang membangun saudara, Tuhan yang membangun saya. Kalau Tuhan yang membangun kita, perhatikan baik-baik bahwa dia membangun tidak sembarangan. Dia membangun saudara di atas batu karang, upon the rock.
Jadi dia membangun di atas batu. Dia tidak menaruh kamu di tempat yang sia-sia, tapi benar-benar tempat yang spesial. Oleh karena itu hargai setiap daripada apa yang Tuhan lakukan bagimu. Jangan pernah menyerah, terus melihat bahwa batu karang atau the rock itu menjadi kekuatan bagi saudara. Upon this rock I will build my church. Ini pernyataan Tuhan Yesus yang sangat dahsyat, yang perlu saudara pegang ketika kita belajar tentang build atau membangun. Dia Tuhan yang akan membangun saudara. Karena itu jangan pernah khawatir. Taruh hidupmu di tangan Tuhan, pasti engkau terbangun dengan baik. Oke, puji nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pagi ini akan memberkati saudara. Karena itu terus bangun hatimu, hidupmu melekat pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja tanpa batas untuk saudara dan untuk saya. Mari kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan sama-sama kita berdoa. Buka tanganmu. Mungkin hari ini engkau sementara berkata, Tuhan, bangunan hidupku amburadul. Mungkin saudara berkata, hidupku banyak dipengaruhi oleh dunia ini sehingga saya kehilangan banyak waktu. Sebenarnya saya punya bangunan hidup ini sudah harus menjadi sempurna, tapi gagal dan gagal dan gagal. Dengar baik, Tuhan tidak peduli apa yang kau alami, tapi Tuhan mau supaya tangannya jamah kamu pada pagi ini. Jika engkau mau Tuhan jamah, membuka tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan bangun hidup saya. Tuhan bangun hidup saya. Bangun hidup saya. Supaya saya menjadi seperti yang engkau mau. Saya tidak melenceng dari blueprint yang sudah engkau tetapkan bagi saya. Dan pagi ini aku percaya Roh Kudus ada bersamamu. Roh Kudus akan jamahmu. Roh Kudus akan memberikan kemenangan kepadamu. Sebab dia katakan gereja itu akan dibangun menuju kepada kemenangan. Gereja akan dibangun menjadi tubuh Kristus yang satu. Bahkan gereja Tuhan akan dibawa dalam kesempurnaan. Gereja Tuhan dibawa dalam gereja yang penuh dengan kebaikan, gereja yang well. Dan saya percaya itulah saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, aku lepaskan berkat untuk setiap jemaat pagi ini, karena di atas batu karang itu engkau mendirikan kami gerejamu. Dasarnya, fondasinya sempurna adalah Kristus, dan bangunan yang akan terbangun yaitu kehidupan kami, pribadi kami pun akan menjadi sempurna sebagai mempelai yang tanpa cacat dan kerut, sebab kami akan dibawa Tuhan dari waktu ke waktu untuk menjadi pribadi yang sempurna. Karena itu kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Bentuk dan jadikan kami seperti yang Tuhan mau. Dan di pagi hari ini sekiranya anugerah kasih berkat-Mu itu melimpah-limpah atas kami. Setiap tantangan yang membuat kami kadang tersandung dan gagal dalam membangun manusia rohani kami, kami percaya ada Roh Kudus yang tolong, ada Roh Kudus yang bantu, ada Roh Kudus yang akan memberi kekuatan supaya kami terus terbangun di dalam Engkau. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya anugerah dan kemurahan Tuhan itu menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan kami akan segera berakhir dengan ibadah kami. Umat Tuhan, mari buka tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan pagi ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub mengedangkan tangan atasmu, mencurahkan semua berkat yang terbaik yang tersedia di kerajaan Allah bagimu. Karena itu taruh imanmu kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang akan bawa kamu naik dan bukan turun, dijadikan kepala dan bukan ekor, dibuat berhasil dalam semua yang engkau kerjakan sepanjang minggu ini. Karena itu mari pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu kasih sayang dan anugerah yang datang dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kami semua dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.